Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang sepantasnya untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah buah hati Aminah kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para shaimin dan shaimat, para mu'takifin yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang perbedaan antara infak, zakat, dan sedekah. Ini sharing kita ya. Nanti kalau agak sedikit ada perbedaan, jangan kaget, apalagi sampai menimbulkan stroke. Karena mungkin nanti ada yang terkaget-kaget. Dakwah itu memang harus memberikan sesuatu, kita mau berpikir kembali gitu. Ya, seperti itu. Jangan, yang saya amati selama ini kalau kita lihat di TV itu, dari dulu sampai sekarang itu ya itu terus yang diulang-ulang. Tidak ada membuat kita menjadi terkaget begitu. Harusnya seperti itu, tapi nanti bisa ditelusuri dia. Baik, sebagian kaum muslimin ada yang tidak bisa membedakan khususnya antara infak dengan sedekah. Ada yang bilang ketika megang uang gopek, uang 500 bekas kerikan, dimasukkan ke kotak, oh saya sudah berinfak Ustadz. Saya bilang, tar dulu bro, saya bilang, bukan seperti itu infak itu. Lalu bagaimana Ustadz? Nah, tetap bersama saya, jangan kemana-mana. Perhatiannya supaya jangan gagal paham. Ya. Baik. Perbedaan pertama, ini secara urutan ya, secara urutan dia. Ini sekali lagi mohon maaf, saya selalu membaca di spanduk, panitia menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah Anda. Kalau menurut saya belum pas urutannya. Jadi mestinya itu panitia menerima dan menyalurkan infak, zakat, sedekah. Nah, begitu hendaknya urutannya. Mulai agak sedikit kaget, loh kok beda ini? Orang selama ini aja badan amil zakat Anda tuh ZIS katanya, zakat, infak, sedekah. Ini IZS, infak, zakat, sedekah. Cemana Ustadz Purba ini ya? Saya punya argumentasi. Ya diswap ya, malah diswap katanya. Untung bukan diswipe ya, lain lagi ya. Diswap. Jadi urutannya seperti ini yang saya pahami, infak, zakat, sedekah. Tuh, jadi dari perbedaan pertama dari urutan dia. Silakan dibuka tirainya Bu, supaya nampak tulisannya ya. Kalau saya nggak usah dilihat, tulisannya aja yang dilihat di layar itu, sambil direnung-renungkan dia. Ya. Nah, apa argumentasinya? Perhatikan, infak itu adalah kewajiban mutlak. Sementara zakat kewajiban bersyarat. Infak kewajiban mutlak dia. Mutlak, wajib. Sementara zakat kewajiban tapi ada syarat dia. Karena ada nisab dan haul. Itu syaratnya. Tapi kalau infak tidak. Kemudian sedekah
Ada yang wajib, ada yang sunnah. Misalnya fidyah, itu sedekah wajib. Kafaroh, sedekah wajib. Nazar, sedekah wajib. Bagi-bagi waris, harta warisan, itu sedekah wajib. Nah, tapi kalau wakaf, sedekah jariyah, itu sedekah sunnah. Sembako, itu sedekah sunnah. Nah, jadi ini ya secara urutan dan secara hukum perbedaan dari tiga hal tersebut. Mari pelan-pelan ya, kita ikutin pelan-pelan ini. Kemudian infak itu apa? Infak itu artinya nafkah, nafkah atau menghidupi. Ya, ini dia. Yang wajib kita nafkahi ada tiga. Yang pertama, diri kita sendiri dan keluarga. Siapa mereka? Suami, istri, anak-anak, menantu, cucu, cicit, terus ke bawah atau ke atas, bapak, ibu, mertua, kakek, nenek, opung, buyut, atas, bawah. Wajib nafkah. Tidak sah diberi zakat. Mak, kita bilang sama emak kita, ini zakat kami yang mak, berdosa kita. Enggak sah. Wajib nafkah. Ke bawah misalnya, nak, ini zakat kami ya nak, untuk kalian, tidak boleh. Wajib nafkah. Begitulah. Tapi kalau ke samping, abang, adik, kakak, encang, encing, tulang, sepupu, apalagi itu misalnya ipar, sampinglah. Kalau mereka fakir miskin, kata ulama, boleh berzakat kepada mereka, tapi juga boleh infak kepada mereka. Pilih salah satu. Itu kalau ke samping. Tapi kalau atas bawah, wajib nafkah. Menghidupi. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak yatim. Tidak sah anak yatim diberi zakat. Kaget lagi. Tapi kalau ibunya si yatim, fakir, miskin, ibunya dikasih zakat, anaknya wajib dikasih nafkah sebagaimana kita menafkahi anak kita sendiri. Pendusta agama. Kalau ada tetangga kita, saudara kita, yatim terlantar. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Menterlantarkan anak yatim. Walaupun dia 10 kali pergi haji, orang memanggilnya Pak Haji. Karena 10 kali, Ustaz. Tapi tetangganya ada anak yatim terlantar. Percuma hajinya, kata Allah. Berkali-kali haji anak yatim terlantar, nggak ada gunanya, kata Allah. Wajib kita nafkahi mereka itu. Yang ketiga, infak dakwah. Berdosa kita di komplek ini, di perumahan yang mewah ini, kalau tidak ada dakwah di masjid ini. Makanya sisihkan sebagian harta kita untuk infak dakwah. Tuh, makanya infak ini tidak ada haul, tidak ada nisab, wajib dia setiap saat. Oleh karenanya kita bekerja dalam rangka mencari nafkah, menghidupi. Nah, baik, nafkah itu ada 8 dia. 5 primer, 3 sekunder. Pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan. Ini pokok. Ini nafkah pokok dia. Ya. Adapun yang 3 lagi, transportasi, telekomunikasi, dan hiburan, jalan-jalan ke Ancol. Ya.
Atau pulang kampung kalau nggak boleh piknik ke kampung, nah, misalnya gitu. Ya, itu namanya nafkah juga. Iya, hiburan itu. Tapi tidak primer, sekunder aja dia. Nah, itu ya. Jadi inilah bentuk nafkah itu. Baik. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Yas'alunaka madza yunfiqun? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang-orang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu berbuat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, inilah pertama tentang infak nafkah. Makanya saya sarankan di mana-mana masjid, seperti di tempat kita bagus sudah ada kotak infak yatim, kotak infak dakwah. Kalau perlu lagi tambah lagi buku zakat fitri, buku zakat mal, buku wakaf, buku fidyah, buku kafaroh, agar nanti disalurkan sesuai dengan proporsinya. Jangan uang infak anak yatim digunakan untuk infak dakwah, tak amanah. Apalagi nanti uang wakaf, uang zakat mal maksud saya, uang zakat mal digunakan beli AC, tidak boleh, berdosa gitu Pak. Maaf lagi, Ustaz, saya mau zakat mal ini untuk bangun masjid, nggak boleh. Untuk bangun masjid beli AC itu pakai uang wakaf, sedekah jariyah. Nah, nanti kita terangkan lebih lanjut. Baik. Setelah kita menafkahi yang 3 tadi, ternyata harta kita masih berlebih, dan jumlah yang berlebih itu mencapai nisab. Lalu sudah bertahan selama 1 tahun, barulah kita berzakat. Gitu. Tapi ternyata setelah kita nafkahi yang 3 tadi, tak cukup harta kita nisabnya, nggak usah zakat. Nggak usah zakat. Langsung lompat nanti yang ketiga, sedekah. Nah, baik, saya sampaikan dulu zakat. Ini nampaknya kita ini banyak harta semua. Amin ya rabbal. Ya amin aja lah. Bagus. Jadi kata Umar bin Khattab, hendaknya harta kekayaan itu dimiliki oleh orang beriman. Agar apa? Agar bisa diterapkan ini, infak, zakat, sedekah ini, agar bisa kita mengatur dunia ini. Jangan takut jadi orang kaya. Orang kaya lah, berharta, tapi dengan cara halal dan amalkan ini. Saya juga bercita-cita kok jadi orang kaya. Iya. Tapi itu tadi, memperolehnya dengan cara yang halal, kita gunakan sesuai dengan tuntunan. Baik, apa itu zakat? Nih, perhatikan. Zakat itu adalah memberikan sejumlah harta tertentu yang diambil dari ukuran harta tertentu pada waktu tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. Semuanya ditentukan dia, tidak boleh semaunya. Tidak boleh jumlahnya kurang, tidak boleh berlebih. Nggak boleh. Zakat fitri saya, berapa orang satu rumah Pak Haji? 5 orang. Saya, istri saya, anak saya 3. Lalu 5 karung. Satu karung 50 kilo. Nggak boleh. Nggak boleh begitu. Ada aturan dia. Tapi wajib. Tuh, makanya zakatnya seperti itu. Oleh karena itu, ada pepatah mengatakan zakat itu adalah sepelit-pelit orang memberi. Itulah orang yang paling pelit. Kenapa? Dibatasi dia, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Tapi wajib. Ada juga ungkapan zakat itu adalah virusnya harta, kotoran harta.
Kalau tidak dikeluarkan, maka harta yang ada itu rusak, terkena virus, lebih berbahaya daripada COVID-19. Nanti di akhirat jadi setrika soalnya dia. Disetrika punggungnya, lambungnya. Inilah harta yang kau simpan-simpan dulu. Nah, gitu dia. Baik. Berzakat maksudnya memberikan setelah berinfak. Itu tadi. Setelah nafkah tadi itu ada sisanya, dia berikan, dikeluarkan. Nah, selanjutnya zakat itu sepele-pele orang memberi. Ya. Nah, sekarang kita lihat zakat itu terbagi dua. Ya. Zakat itu terbagi dua. Yang pertama zakat fitri. Maaf, bukan zakat fitrah. Kaget lagi kan? Bukan zakat fitrah, bukan. Zakat fitri. Yang kedua, zakat mal. Ada dalilnya semua. Ya, kita lihat. Zakat fitri fungsinya adalah pembersih jiwa bagi yang berpuasa dan sebagai konsumsi bagi fakir miskin di hari raya Idul Fitri. Makanya zakat fitri. Nah, adapun zakat mal itu fungsinya bersifat produktif dia. Ya, misalnya ada orang mengeluarkan zakat mal 10 juta. Nanti bagaimana menghitungnya nanti saya sampaikan. Ada 10 juta dia keluarkan dari hartanya, lalu dia bikin 100 kantong, nggak sah. Itu bukan zakat mal, itu namanya sedekah. Nggak begitu caranya. Jadi fungsinya produktif dia. Pertama, untuk biaya anak sekolah, anak santri misalnya. Di sini kita ini ada binaan kita anak santri. Untuk mereka itu boleh produktif. Atau untuk modal usaha. Atau ada orang berobat, biaya obat 3 juta, baru terbayar 2 juta, sisa terutang 1 juta. Berhak dia menerima zakat. Karena berobat itu kebutuhan pokok. Tapi mau lebaran dia berhutang sofa untuk di rumahnya, enggak wajib menerima zakat, enggak boleh, orang sofa kok. Itu seperti itulah. Jadi harus pas dia menempatkannya. Baik, apa dalilnya zakat fitri? Dalam hadis disebutkan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri, bukan zakat fitroti, gitu loh. Bukan zakat fitroti. Kenapa kok jadi zakat fitrah? Nggak habis pikir saya. Dia baca zakat al-fitri, dia terjemahkan zakat fitrah. Ini selama ini bertahun-tahun, sampai dari dulu kecil saya udah kayak begitu keterangannya. Setelah saya belajar diskusi sama senior, oh iya juga saya bilang. Kenapa jadi zakat fitrah? Padahal zakat fitri, kata Nabi. Nah, jadi fungsinya tuhrotal lisai minal lahwi rorofas, pembersih jiwa. Manusia ketika positif hamil dalam kandungan kita dulu, Bu, sampai umur 4 bulan baru punya nyawa, belum punya ruh. Tapi begitu umur 4 bulan baru ditiupkan ruh ke dalam jasad itu. Nah, ruh itu berubah menjadi jiwa, nafs. Nah, di antara jiwa itu adalah nafsu amarah, jiwa yang selalu marah-marah, yang kotor. Nah, makanya dibersihkan jiwa itu dengan zakat fitri, dengan zakat mal, dengan infak, dengan sedekah dan yang lain, termasuk puasa, pembersih jiwa. Nah, untuk mengetahui perbedaan ruh, jiwa, nyawa, silakan buka kembali di channel saya di YouTube, Ustadz Arifin Purba Official. Tapi jangan lupa subscribe. Gratis ya. Ada jemaah saya bilang, Ustadz saya sudah subscribe Ustadz 9 kali. Nggak usah 1 kali aja. Nah begitu, memang udah zamannya. Baik, yang kedua, tu'matan lil masakin, untuk makanan orang-orang miskin pada waktu lebaran Idul Fitri.
Itu makanya zakat fitri. Jadi zakat fitri ini sudah sah ditunaikan malam pertama Ramadan, sudah sah. Batas akhir ketika khotib masih di mimbar. Nah, itu masih boleh. Soalnya nanti Ustadz Nababan ya. Ustadz Nababan udah kontak-kontakan saya sama beliau di Asyarif, kata alhamdulillah. Ustadz, jangan turun dulu Ustadz. Kenapa? Ada yang belum bayar zakat fitri. Ya, tahan dulu dia. Tahan dulu, jangan turun dulu. Tapi begitu turun beliau, habis masanya berdosa tak berzakat fitri. Nah, yang paling afdol kata ulama, H-3. 3 hari sebelum Idul Fitri itu paling afdol. Kenapa? Supaya fakir miskin itu bisa siap-siap dia nanti begitu lebaran bisa bikin ketupat. Akhirnya makan ketupat dibelah 4 sama Pak Ustadz, sungguh nikmat tuh. Coba kalau baginya malam takbiran, nah kapan mereka bisa bikin ketupat? Panitia pun capek besok sholat id, ngantuk dia. Hantar sana, hantar sini. Nah begitu ya, ini zakat fitri. Perkara pakai duit, pakai beras, itu ulama berbeda pendapat lah. Pilih salah satu. Pilih salah satu lah. Ya. Baik. Nah, baru kita masuk kepada zakat mal. Zakat kekayaan. Perhatikan Bapak Ibu, ini penting ini. Apa saja modelnya, bentuknya zakat kekayaan itu. Kita lihat dalilnya dulu. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Nah, ini ya. Apa saja yang keluar dari bumi? Ya, di antaranya itu harta rikaz. Ya, ada yang bilang harta karun. Karun itu hidup di zaman Nabi Musa di Mesir. Karena dia orangnya pelit, medit, buntut kasir, korek. Akhirnya ditelan bumi sama harta-hartanya. Begitu kita gali di sini, ketemu harta, kita bilang harta karun, sampai kemari hartanya. Saking kayanya dia, tapi pelit. Nah, kalau kita dapat seperti itu, misalnya kita lagi gali sumur di rumah kita, bikin sumur, bentok, tak, wah, begitu dibuka kendi, isinya uang emas. Macam mana? Ya udah, keluarkan zakatnya langsung 20%. Nggak usah lapor kemana-mana, nanti disita. Diem-diem aja. Nah, kalau kurang jelas hitungannya, tanya Ustadz Purba. Nah, mau kasih nanti bagian dikit, boleh lah. Begitu. Nah, ini ya, ini dalil zakat mal. Ini juga dalil zakat mal juga, tapi berkaitan dengan pertanian. Ya, berkaitan dengan pertanian. Nah, syarat-syarat zakat mal, zakat harta ya. Pertama, milik sempurna. Betul-betul berada pada kekuasaan kita. Kalau masih di tangan orang, oh banyak uang saya Ustaz, tapi masih di tangan orang semua. Ah, itu nggak wajib. Kemudian harta yang dapat berkembang dia. Kalau rumah yang kita pakai, nggak wajib. Berapa maksimum Ustaz? 2. 1 di BSD, 1 di Bandung untuk anak kita kuliah. Tapi kalau punya rumah 7, nah yang 5 wajib zakat. Kita lihat nanti yang 5 itu kalau disewa-sewakan zakat persewaan gitu. Mobil 2 lah, 3 misalnya. Nah, itu nggak wajib zakat karena kebutuhan pokok tadi. Tapi kalau punya mobil 20 wajib zakat. Kenapa? Showroom dia. Ya, jual beli dia. Nah begitu. Kemudian sudah sampai batas jumlah tertentu, nisab. Berapa nisabnya? Seharga 85 gram emas. 1 gram 1 juta, 85 juta. Kemudian sudah berlalu 1 tahun, haul namanya. Nah kalau dia pakai tahun Hijriyah, Muharram dan seterusnya, itu 2,5%. Tapi kalau pakai tahun Masehi, Januari ke Januari, 2,57%. Kenapa? Lebih banyak harinya. Itu kata ulama. Kemudian lebih dari kebutuhan pokok tadi. Dan yang berikutnya terbebas dari hutang jatuh tempo. Bukan hutang berkala, hutang jatuh tempo. Hari ini dia mau zakat mal, tapi hari ini juga dia harus bayar hutang. Maka hutang dulu dikeluarkan, setelah itu dihitung. Wah kurang nisabnya.
nggak usah zakat. Hutang jatuh tempo hari itu, bersamaan mau bayar zakat. Ini syarat-syaratnya. Ya, kurang salah satu, maka nggak wajib zakat dia. Nah, baik. Baru kita masuk kepada item macam-macam zakat mal itu. Yang pertama, zakat hasil pertanian pada saat panen. Awalnya dulu di zaman Nabi adalah korma, kismis, gandum, dan yang lainnya. Kemudian ulama yang 4 mengatakan dikembalikan kepada makanan pokok di negeri itu. Di Indonesia makanan pokok kita adalah nasi, berasal dari beras, berasal dari padi. Makanya zakat pertanian padi. Ada yang bertanya, Ustadz, saya di Medan punya kebun kelapa sawit 20 hektar. Apakah saya wajib zakat, Ustadz? Dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak wajib zakat. Kenapa? Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tapi ada juga yang mengatakan, diantaranya Al-Imam Yusuf Qardawi mengatakan wajib zakat. Kenapa? Itu tumbuhan bernilai ekonomis. Dikiaskan dengan padi tadi. Padi tadi itu, zakat padi itu, ya. Ini, kalau dia pakai air hujan 10%, tapi kalau pakai irigasi 5%. Ini zakatnya. Kemudian hasilnya 653 kg gabah kering. 1 kg misalnya 5.000. Maka jumlah totalnya 3.265.000 per panen, minimum segitu. Maka dia keluarkan zakat 10% kalau pakai air hujan, 5% kalau pakai irigasi. Nah, begitulah tadi sawit. Sawit itu kalau dia sudah berumur 5 tahun ke atas, per 2 minggu panen, Pak, selama 30 tahun. Itu sawit loh, per 2 minggu panen dia. Kalau nggak berzakat, enak dong dia, Ustadz. Ntar dulu, ada konsekuensinya. Dia tidak berzakat. Oke, dia yakin nggak ada zakat karena nggak ada contoh. Nah, hasil penjualan sawit itu dia simpan. Lalu simpanannya itu cukup nisabnya, maka setiap tahun dia zakat dari simpanan penjualan sawit tadi. Begitu juga misalnya petani lada, petani kentang, petani toge. Misalnya dia punya kebun toge 2 hektar. Bisa jadi loh. Tuh, begitu seterusnya. Nah, tapi opsi kedua, pendapat kedua, ada zakatnya. Begitu panen, nah, sampai enggak 3.265.000 lebih, ternyata dia zakatkan karena sawit pakai air hujan 10%. Lalu uang yang sisanya itu dia tabung. Kemudian sampai nisab, enggak usah zakat lagi. Kenapa? Di awal sudah dia zakatkan. Cakep. Udah bersih dia. Silakan pilih, mau berzakat di awal silakan, mau tidak berzakat silakan. Masing-masing ada konsekuensinya. Tuh. Baik, yang kedua, zakat profesi. Dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak ada zakat profesi, Ustadz, karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Baik. Tapi pendapat kedua diantaranya ulama kontemporer mengatakan ada zakat profesi. Dianalogikan sebagai seorang petani. Petani itu kan profesi. Kena panas, kena hujan, kena comberan, dan yang lainnya. Kena zakat dia. Masa seorang direktur utama, seorang manajer, seorang dokter. Nah, bayangkan itu. Di AC, masa nggak berzakat? Begitu kata ulama kontemporer. Baiklah, yang yakin tidak ada zakat, nggak apa-apa. Begitu dia gajian, disimpan sebagian hasilnya, cukup nisabnya, berzakat tiap tahun dia. Tapi kalau yang yakin ada zakat, begitu gajian, dia keluarkan zakat. Kalau dia pergi kerja pakai mobil, berarti 5%, karena ada biaya keluar. Tapi kalau dia buka praktik di rumah, zakatnya 10%. Sisanya dia tabung, nggak usah zakat lagi. Cakep. Pilih salah satu.
Apapun profesi kita. Mau yakin ada zakat silakan, nggak ada zakat nggak apa-apa. Tapi masing-masing punya konsekuensi. Tuh, 2. Yang 3, zakat dari harta terpendam, rikas tadi ya, harta karun tadi. Tapi di wilayah tanah kita atau wilayah tanah tanpa tuan. Nah, seperti itu. Baik. Yang 4, zakat binatang ternak. Nih, aslinya di zaman Nabi onta, sapi, kambing, domba. Ada yang bertanya, Ustadz, saya punya peternakan ayam potong. Sekali saya jual 20.000 ekor. Apakah ada zakatnya? 2 pendapat ulama. Yang pertama mengatakan tidak ada zakat karena tidak dicontohkan Rasulullah SAW. Hanya 4 hewan tadi. Sebagian mengatakan ada zakat. Pilih salah satu. Nah, kalau tidak ada zakat nggak apa-apa. Hasil penjualan dia simpan. Cukup nisab tiap tahun dia zakat. Tapi kalau mau berzakat dianalogikan dengan kambing. Nih, kambing itu nisabnya 40 ekor. Bertahan setahun, maka zakatnya 1 ekor kambing berumur 2 tahun. Nah, 1 ekor kalau normal 2 juta. Kali 40 ekor 40 juta. Ayam broiler 20.000 tadi begitu panen, 1 ekor 60.000. Kali 20.000 120 juta. Sudah sampai nisab. Keluarkan zakat 1 ekor kambing berumur 2 tahun. Nanti sisanya ditabung, nggak usah zakat lagi. Oh, luar biasa. Nah, kemudian yang kelima, zakat pertanian dan perusahaan, perniagaan dan perusahaan. Nih, pedagang-pedagang ini perhatikan Bapak Ibu sekalian. Modal awal bisa dibelikan emas 85 gram emas. Itu modal awal. Misalnya pedagang beras, tidak dihitung etalase, tidak dihitung sewa tempat, murni berasnya itu. Begitu dia start jualan 85 gram emas 85 juta. Kurang dari itu nggak wajib zakat. Nah, bagaimana menghitung zakatnya? 2 pendekatan. Begitu setahun nanti dia hitung semua itu barang. Berasnya itu sama bonggol-bonggolnya, modal-modalnya dihitung semua. Kemudian untung uang bersih sama uang ditabung dari penjualan selama setahun. Dikeluarkan 2,5%. Itu opsi pertama. Opsi kedua, yang dihitung hanya untung bersihnya saja. Dikeluarkan 2,5%. Saya cenderung yang kedua. Begitu dihitung berasnya semua ternyata 100 juta. Berarti yang 15 juta itu keuntungan berupa barang. Tambah uang tunai, tambah tabungan di bank dari penjualan itu, dikeluarkanlah untung bersih tadi 2,5%. Itu perniagaan. Kiaskan ke niaga-niaga lain. Baik. Kemudian ini pendekatannya ya. Yang keenam, zakat persewaan. Ya. Kalau Bapak Ibu punya uang 2 miliar ditabung, yang tadi dia hasil tidak dizakati dulu, setiap tahun kena zakat. Dari 2 miliar itu. Oh, berapa nolnya itu ya. Tapi kalau dia jadikan kontrakan misalnya 20 pintu atau 10 pintu lah dijadikan kontrakan, maka kata ulama yang dizakatkan adalah hasil kontrakannya saja, bonggolnya nggak usah dizakatkan. Cakep. Tuh persewaan 2,5%. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh, zakat simpanan. Ini Bapak Ibu yang punya simpanan. Simpanan emas, perak, berlian, permata, atau simpanan uang, atau simpanan tanah kosong 2000 meter di Kuningan, Jakarta Pusat. Mahal itu Ustaz. 1 meternya mahal itu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Ada 2 pendekatan. Yang pertama, ya, yang pertama digabung semua simpanan tersebut walaupun belum cukup nisab. Ya, belum cukup nisab. Misalnya begini. Dia punya emas
50 gram. Kan belum nisab itu. Tapi dia punya uang 50 juta, belum nisab. Namun kalau digabung cukup. Tambah lagi simpanan permata, tambah lagi simpanan perak misalnya. Cukup nisabnya kalau digabung semua. Keluarkan 2,5% setiap tahun. Tapi pendekatan kedua, per item, saya lebih cenderung yang kedua. Ya, 50 gram emas belum wajib zakat karena belum nisab. 50 juta duit belum wajib zakat karena belum nisab. Jadi per item dia. Adapun 2000 meter di Kuningan tadi 5 tahun bertahan di tangan kita Pak, lalu masuk tahun ke-6 kita jual, maka yang 5 tahun itu kita keluarkan zakatnya secara dirapel semua selama 5 tahun 2,5%. Kalau mau selamat tuh, begitu caranya ya. Jadi saya lebih cenderung kepada pendekatan kedua, per item dia. Nah kemudian kalau simpanan, kalau perhiasan bagaimana Ustadz? Nih ibu punya perhiasan ini ibu ya, punya gelang, punya cincin, punya kalung aja 6 tingkat bu. Ada yang nyekek, ada yang gede itu. Begitu, bagaimana Ustadz? Nih dengerin ibu, lihat perhiasan ibu tersebut lebih lama dipakai sama ibu atau lebih lama ditaruh di lemari. Kalau lebih lama ditaruh di lemari, makainya jarang-jarang, ingat bu, itu simpenan wajib zakat bu. Supaya nggak kena zakat, pakai setiap hari bu. Kuping kanan 0,5 kilo, kuping kiri 1/4 miring begitu ha. Taruh lagi di hidung kayak joda akbar. Tuh. Ganti-ganti dia makainya. Tapi makainya di rumah. Tunjukkan kepada suami dan anak-anak, tidak boleh keluar rumah. Nanti ketemu orang Batak tukang copet dijambret bu. Itu aurat itu, nggak boleh. Nah, kalau dipakai bu nggak kena zakat walaupun ibu punya 200 gram. Begitu sebagian ulama mengatakan. Kenapa perhiasan? Gitu caranya loh. Jadi memang itu hak perempuan. Karena mereka ada haid pak. Kita nggak boleh pakai emas, haram laki-laki. Walaupun namanya Mas Purba, Mas Narto, nggak boleh. Nah gitu ya. Jadi kalau perhiasan tidak wajib zakat bu. Kalau dipakai. Nah baik. Nah kemudian saya bilang begini. Ada seseorang ya. Saya tanya, Pak Haji, Pak Haji sudah bayar zakat mal belum? Ustadz, kalau dihitung-hitung mah yang saya wakafkan itu untuk masjid pesantren lebih dari zakat mal Ustadz. Di mana-mana masjid itu saya bangun semua karpetnya walaupun sekarang digulung, saya beli itu dulu. Wah, saya bilang ini astagfirullah, kok Ustadz kaget banget nampaknya? Iya Pak Haji, saya kaget dong. Pak Haji tahu nggak itu wakaf itu hukumnya apa? Sunnah kan? Iya. Zakat mal wajib kan? Betul. Bergantung di mana Pak Haji. Yang sunnah, kalau yang wajib tidak Pak Haji kerjakan, terdiam dia. Pak Haji rajin sholat tahajud tiap malam jam 2, tapi sholat subuhnya jam 7 kesiangan. Nggak diterima tahajudnya. Kenapa? Tahajud sunnah, subuh wajib. Lalu bagaimana Ustaz? Amalkan dulu zakat mal itu Pak. Pelan-pelan. Yang dulu-dulu itu nanti akan diampunkan oleh Allah menjadi milik Bapak. Tapi kalau nggak diamalkan zakat mal, sia-sia nanti yang wakaf-wakaf itu semua. Wah, begitulah pentingnya zakat mal. Nah kemudian yang berhak menerima zakat itu 8. Ini dia, tidak ada anak yatim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat atau amil, para mu'alaf yang dibujuk kolbunya. Ingat yang dikatakan mu'alaf itu adalah orang yang belum Islam. Itu aslinya orang di luar Islam tapi dia dekat sama Islam. Itu mu'alaf. Kalau sudah masuk Islam sebetulnya bukan mu'alaf tapi sudah muslim. Begitu pula. Itu sebagian orang mengatakan, sebagian ulama mengatakan begitu. Untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini dalil tentang
mustahik yang berhak menerima zakat, terutama zakat mal. Baik, baru kita lompat kepada sedekah. Ini terakhir. Apa itu sedekah? Memberikan apa saja, berapa saja, kapan saja, kepada siapa saja dalam rangka membenarkan janji Allah. Itu sedekah, tidak ada batasan dia. Apa saja, berapa saja. Makan, minum, berupa uang, semuanya. Senyum pun sedekah, asal ada orang di depan kita. Kalau nggak ada, kegrogol dia perginya. Tapi sekarang senyum pun tak boleh. Kenapa? Ditutup. Nggak tahu kita tuh dia senyum atau manyun sama kita. Inilah gara-gara Yahudi ini. Nggak usah bicara terlalu jauh ke sana. Tapi itu yang terjadi akhir zaman. Nah, inilah sedekah, ya. Seperti itu keterangan sedekah, banyak dia. Nah, baik. Kemudian bagi-bagi warisan juga termasuk sedekah. Nah, satu ketika Rasulullah perintahkan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bikin makanan dulu yang enak." "Baik wahai Rasulullah, bagikan tetangga-tetangga semua ya." "Iya ya Rasul." "Yang sana sudah dikasih?" "Sudah." "Sebelah sana?" "Sudah." "Yang sebelah sini?" "Sudah." "Belakang kita?" "Sudah semua ya Rasul. Habis sudah kita berikan semua. Tinggal inilah yang di depan kita ini, sisanya untuk kita." Nabi senyum. "Kau salah Aisyah. Yang kita berikan sama orang itulah milik kita yang sesungguhnya. Yang di depan kita ini bakal habis jadi kotoran. Inilah makom tertinggi. Kita belum bisa sampai ke sana, Pak. Kita menganggap kalau kita memberikan itu berkurang harta kita. Padahal kata Nabi, yang kita berikan itulah, itu nanti milik kita. Dan ini atas nama keluarga loh, bukan nama pribadi. Suami bersedekah, istri dapat pahala. Anak-anak yang belum menikah pun dapat pahala. Istri bersedekah, suami dapat pahala. Anak-anak dapat pahala. Anak-anak kita kasih, ini nak, nanti masukkan kota infak dakwah ya. Anak-anak dapat pahala. Suami istri dapat pahala semua. Satu keluarga mendapatkan pahala. Tapi kalau sholat sendiri-sendiri, nggak boleh seorang istri bilang, "Abang mau ke masjid ya?" "Ya." "Nitip ya sholat maghrib." Nggak bisa. Masing-masing. Puasa, ada utang ibu 6 hari. Bilang sama suami, "Bang, bantuin saya mengqadha dong 3 hari." Nggak bisa. Tapi kalau infak, zakat, sedekah, satu keluarga dapat semua. Inilah. Nah, ini semua kemarin sudah saya kasih buku sama pengurus satu ya. Ada di buku saya semua itu. Nih penjelasan ada di sini semua. Kemarin sama Pak Ketua saya kasih satu. Yang belum mau miliki, hubungi saya nanti di luar. Itu caranya ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah channel saya tadi. Silakan di subscribe, like, and share. Baik, ada pertanyaan mungkin silakan. Terima kasih kepada Pak Widas. Sebelum kita akhiri, mungkin ada dari jamaah yang ingin bertanya kepada. Iya, silakan. Ini momennya, ini bulannya ini. Silakan, akhi. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar waktu itu, katanya kalau orang tua itu kan beda dengan orang tua kandung. Itu sebenarnya hukumnya kalau ngasih ke mereka itu jadinya apa ya? Misalnya bisa diniatkan sebagai, kalau tadi sih yang Ustaz saya lihat tadi sepertinya itu wadahnya ini Pak ya, apakah? Soalnya saya pernah dengar katanya bukan kewajiban si menantu. Gitu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mertua itu sama dengan orang tua kita. Kenapa? Orang tua istri kita. Dan kita berzakat atas nama keluarga kita. Tidak boleh. Wajib kita kasih nafkah mertua kita. Itu yang benar. Keluarga itu. Nanti kesinggung istri kita. "Kau begitu kali kau bang sama orang tuaku." "Wah begitu, macam mana kau ini?" Pisahlah kita, berantem kita. Bahaya kan. Mertua itu orang tua kita. Sama itu. Karena anaknya masih sama kita. Jadi nafkahlah. Kita nafkahi mereka. Jangan kasih zakat kotoran. Tega kali lah kau kasih aku kotoran hartamu ya. Begitu apa
Apa kata mereka? Zakat itu kotoran. Makanya kalau keponakan masih boleh, tapi jangan bilang zakat. Saya ini pribadi, ponakan saya di Medan, pesantren. Orang susah lah. Saya bilang sama adik saya, "Dek, itu keponakanku itu, panogolanku itu, biar aku yang bayar sekolahnya ya. Tapi sehari-harinya kaulah." "Terima kasih loh bang." "Iya, sama-sama lah, kita doakan lah." Niatnya apa sama si istri saya? Kita zakat. Zakat mal. Biaya sekolah dia, pesantren dia. Begitu caranya. Tapi kalau orang tua kita, mertua kita itu, nah baru kita zakat. Kalau mertuanya abang kita, itu orang lain. Boleh kita zakat kalau dia fakir miskin. Mertua abang, mertua kakak, bukan mertua kita. Ingat Pak ya, mertua kita sama dengan orang tua kita. Alhamdulillah. Jadi satu lagi, silakan. Sebentar, kurang jelas. Itu dia. Saya katakan tadi nyamping, kakak kandung, abang kandung, adik kandung, nyamping dia. Sebagian ulama mengatakan boleh kita kasih zakat asal mereka fakir miskin. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, berikan juga kepada mereka itu nafkah. Nih, kerabat namanya. Dua pilihan dia. Nyamping ya. Kalau saya yakin boleh zakat, tapi bilang jangan zakat, modal usaha. Misalnya 10 juta kita mau berzakat nih harta kita ini. Bilang sama istri, "Dek, ada nggak dari ponakan kau yang miskin?" "Ada bang." "Aku juga ada satu. Yuk kita bagi dua." Bagi dua lah. Misalnya ponakan kita ini tukang ojek, udah rusak-rusak motornya. Sini dek. "Apa bang?" "Itu motor kau ganti lah ya. Cuman gantinya ini ada kita sedikit duit. Ganti yang second juga tapi yang agak mudaan dikit." "Baiklah bang. Tapi tahun depan gantian yang lain ya." Kita bilang gitu loh dari awal. Udah kasih. Belikan motor lah, 5 juta dapat lah yang tahun-tahun sekian. Istri kita juga gitu dari ponakan dia. Kita kasih modalnya itu. Makanya kata Yusuf Qaradawi, andai kata satu orang kaya Islam berzakat mal dengan benar kepada satu orang miskin Islam, setiap tahun akan terangkat kebodohan dan kemiskinan dari kaum muslimin. Tapi banyak lembaga-lembaga zakat, maaf, begitu dikumpulkan uang zakat berubah jadi uang zakat. Mobilnya mewah, sewa gedungnya mahal, yang sampai na'udzubillah. Inilah yang terjadi sekarang ini. Jadi boleh kita memberikan zakat langsung kepada mustahik, boleh lewat lembaga. Silahkan. Makanya di masjid kita ini kalau ada zakat mal, nggak apa-apa, nggak harus habis. Tapi zakat fitri harus tersampaikan sebelum khotib turun. Zakat mal boleh ditahan, dibina mana yang perlu kita bina. Anak-anak yang berprestasi untuk biaya sekolah dia, pendidikan dia, atau bahkan kesehatan, atau bahkan untuk usaha dia. Didata dan betul-betul dibina. Kemudian yang dikatakan amil adalah yang ditunjuk oleh pengurus dan dia bertugas 3 tahun. Bukan amil instan, itu bukan amil. Itu pekerja sosial namanya. Ditugaskan dia 3 tahun kamu bertugas, ada gaji kamu dari zakat. Dia data siapa yang betul-betul fakir, siapa yang miskin, berapa radius. Atau bekerja sama dengan masjid lain di daerah lain yang betul-betul membutuhkan. Kalau di sini sudah tidak ada lagi. Cakep. Insyaallah ya akhir. Satu lagi terakhir. Sayap kanan. Silakan Pak Haji. Start. Jadi biar berimbang nih ya. Oh, ibu-ibu satu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, untuk zakat profesi yang sudah bekerja, kalau sudah membayar pas penerimaan gaji 25% dikeluarkan, kemudian masih ada sisa uang dalam setahun, apakah yang sisa uang dalam setahun masih wajib dibayar zakatnya? Karena membayar di
Baik. Terima kasih. Ya, saya sampaikan di awal tadi, apakah itu zakat profesi, zakat pertanian, zakat perniagaan, dia keluarkan, lalu ada sisanya disimpan, cukup nisabnya, nggak usah zakat lagi Pak Haji, karena udah bersih, dimakan enak, dipakai nyaman. Dan kalau kita sibuk menghitung harta kita seperti itu di muka bumi, nanti di akhirat hisaban yasiro, cakep lah. Nasibnya mudah. Kamu udah lewat. Kenapa? Kamu sudah mengamalkan yang muka bumi. Merinding saya. Coba mulai sekarang yuk kita hitung-hitung yuk. Ayo kita hitung-hitung. Kalau agak ribet juga, undang saya di luar Ramadan, ada makan siangnya, ngobrol kita. Begitu. Enak jadinya. Bersih kita makan harta kita itu loh. Naik di mobil bisa angkat kepala kita. Kenapa? Udah saya keluarkan semua. Jamaah saya di Kemanggisan, dulunya manajer, sekarang direktur utama, dia beli perusahaan itu. Ustaz amalkan, Ustaz ajarkan, saya amalkan. Tenang batin saya, Allah kasih sekarang perusahaan ini milik saya katanya. 65% saham dia. Tadinya mobilnya Trajet, langsung ditukar jadi Alphard. Kenapa Pak Haji? Ini Ustaz udah saya keluarkan semua. Saya pakai ini puas. Cakep, saya bilang. Begitu caranya. Cobalah, enak insya Allah. Ini jarang disampaikan. Dari Bunda, silakan Bunda. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Topik yang sangat penting pagi ini kita bahas. Jadi ada dua hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama, apakah kita zakatkan tanah yang tidak ditangani apa-apa, tapi setiap tahun tanah itu harganya naik, ada sekian hektar, kan zakatkan juga. Banyak kali Bu, di mana itu Bu? Yang kedua, saya pernah dengar perhiasan itu zakatnya dipinjamkan ke orang lain. Jadi bukan dizakatkan seperti yang Ustaz jelaskan tadi, tapi dipinjamkan. Jika orang minjam, kita pinjam, itu berarti kita menzakatkan. Apakah seperti itu? Sebentar. Ulangin dulu Bu. Ulangin yang kedua tadi. Ulangin bagaimana dipinjamkan, maksudnya apa? Nah, kita kan punya perhiasan. Jadi saya dengar sebuah pengajian, katanya zakatnya itu dipinjamkan kepada orang lain. Ketika orang lain butuh misalnya untuk memakai, lalu kita pinjamkan. Nah, itulah zakatnya. Apakah benar seperti itu? Emas ibu itu dipinjamkan ke orang, gitu maksudnya? Kok dipinjamkan ke pemakai? Iya, oh gitu. Itulah zakatnya katanya. Ya, katanya itu Kok? sudah zakat. Kalau tak dipulangkan lagi sama dia habislah. Baik ya. Iya. Nah, seperti saya sampaikan tadi Bunda, bahwa tanah kosong itu namanya simpenan, investasi. Lalu menzakatkannya bagaimana? Menzakatkannya kata ulama, ketika dia dijual, berapa tahun berada pada kekuasaan kita, dirapel dia 2,5%. Lalu kan berubah-ubah harganya Ustadz, ya dipukul rata lah. Nah itu, kalau saya yakin begitu, karena investasi simpanan dia. Nggak tiap tahun, kita nggak ada dana untuk mengeluarkan itu tiap tahun. Nah tapi begitu dijual, nah makanya kalau punya ini bapak-bapak ibu sekalian, orang tua kita meninggal, hartanya tanah kosong banyak, sebelum bagi waris, hitung dulu zakat simpanan tadi itu supaya orang tua kita nanti di akhirat selamat. Itu hutang kepada Allah, zakat mal itu. Supaya kita juga berkah, anak-anaknya mendapatkan warisan dari orang tua kita. Ini yang terjadi. Ya, jadi itu yang pertama Bunda ya. Jadi investasi itu begitu dia dijual, dirapel dia harga zakatnya. Kemudian kan berbeda tahunnya, berbeda harganya. Iya, dipukul rata lah dia. Tahun pertama 6, tahun kedua 6,5, sampai tahun kelima menjadi 8. Ya pukul rata lah 7,5 misalnya, 2,5% kali 5 tahun.
Nah, gunakan tadi untuk produktif. Wah, cakep. Nah, yang kedua, tentang perhiasan dipinjamkan sama orang, saya nggak ketemu dalilnya itu. Yang namanya perhiasan itu kebutuhan pokok ibu-ibu. Asalkan lama dipakai dia, jangan disimpan. Kalau disimpan walaupun gelang itu bukan perhiasan, simpenan. Dipakai, Bu. Nggak kena zakat. Walaupun ibu punya 200 gram, namanya perhiasan ibu. Begitu. Nah, tapi rajin sedekah lah. Gitu Bunda ya. Jadi tidak ada itulah dipinjamkan, itulah sebagai zakatnya. Dari manalah pula dalilnya? Ya kalau nanti dibalikkan, kalau nggak dibalikkan, kan kau udah berzakat kau sama aku, ya bang, pakai deh rumah. Jadi berantem kita sama dia. Nah jangan Bunda ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Ustaz ya? Apa masih ada? Nanti katanya saya mau bertanya katanya. Oh satu lagi Pak Ustaz, kasihan beliau. Ini kan nggak ada sarapan pagi jadi santai lah. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Pada saat ini kan banyak rumah yatim. Sementara tadi kalau saya mengatakan yatim itu bukan zakat ya. Padahal mereka rumah yatim tadi juga menyalurkan zakat Pak Ustaz. Bagaimana? Apakah kita menganggap mereka itu sebagai yatim atau sebagai orang miskin? Karena kalau orang miskin memang hak menerima zakat ya Ustaz. Baik. Makanya ya bukannya saya berburuk sangka ya. Banyak ya kayak gitu lembaga mereka nggak ngerti ilmunya, Pak. Ya maaf kadang-kadang malah dijadikan ajang bisnis lah. Gitu ya. Nah, makanya kalau bisa masjid lah yang mengelola itu. Ya, kita punya santunan yatim di sini. Ayo, siapa yang berinfak yatim? Nafkah, ini wajib kita bilang. Khususkan dia pembukuannya. Jadi nggak boleh uang zakat untuk anak yatim. Anak yatim itu nafkah. Supaya dia tersalurkan sesuai dengan proporsinya. Ini dalilnya ini. Surah At-Taubah ayat 60. Nggak ada anak yatim. Tapi kalau ibunya si yatim itu fakir miskin, ibunya dapat zakat, anaknya dapat nafkah. Sekolahnya, kesehatannya, pendidikan, apa namanya tadi itu, makannya. Tuh, jadi harus betul-betul dia jelas gitu loh. Selama ini nggak jelas. Maaf, sebagian besar semalam ini dicampur semua keuangannya itu. Ya di situ uang zakat mal, ya di situ uang infak yatim, di situ uang wakaf. Nah, jadi ya campur aduk semua. Nah, alhamdulillah depan saya ada infak, renovasi, penluas. Bagus itu. Infak yatim. Nanti kira-kira Pak itu udah banyak nih, ya, singkirin yang yatimnya, taruh mana yang masih kurang begitu. Tapi kalau yatim nanti orang ke yatim semua jadinya. Singkirin dulu, masukkan lagi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak Haji ya. Jadi usahakan kita niatnya infak yatim. Kok banyak kali buku ini? Ada apa ini? Nah, kita datang misalnya orang datang ke masjid gini. Iyalah Pak, ini buku ini. Bapak mau store yang mana Pak? Begitu. Oh begitu rupanya ya. Ya sambil dakwah kita. Bapak udah zakat mal belum? Nah itu dia. Ini loh Pak peruntukannya. Peruntukan zakat mal itu begini-begini loh. Oh iya. Bagaimana ngitungnya? Hitungkan. Ini zakat mal. Setelah itu ada kewajiban lain. Ya Bapak kalau mau infak dakwah, infak yatim ini lagi Pak. Ini kewajiban juga. Tapi kalau sedekah ini ya ini sunnah lah. Begitu. Tapi kalau Bapak mau juga silakan. Jadi enak dia ada pos-posnya begitu. Kita mengamalkan syariat namanya. Insyaallah. Mungkin ini agak baru ya, kalau agak terkaget-kaget saya minta maaf ya. Ini kita sharing ya, berbagi informasi begitu lah kira. Itu Ustaz ya? Baik ya, cukup ya? Jadi sedikit tambahan. Iya. Apa yang disampaikan tadi adalah mungkin ada istilah-istilah yang mungkin ada yang baru didengar, tapi juga ada hal-hal yang mungkin karena di Indonesia ini kan seperti zakat fitrah, Itu dia. zakat fitri, sama mungkin seperti silaturahim, jika orang silaturahmi. Ada hal-hal mungkin
zakat untuk rumah yatim, untuk biaya operasionalnya, pendidikannya, untuk biaya makan, beli beras dan sebagainya. Mungkin kalau memang betul zakat tidak boleh untuk anak yatim, betul itu secara fikih tidak ada asasnya dari 8 itu anak yatim. Tetapi ketika al-jamaah yang memberi zakat mal untuk rumah yatim yang dikelola satu yayasan, di mana uangnya itu, zakatnya itu digunakan untuk keperluan anak-anak yang tentunya mereka duafa, orang tuanya nggak bisa membiayai, nggak bisa ngasih makan, dan nah yayasan inilah yang memberikan dari zakat itu untuk kebutuhan operasional, makan, minum, sandang pangan dan sebagainya. Nah itu juga ada dari itu saja sedikit informasi dan mungkin sedikit perbedaan istilah apa ini. Insya Allah jamaah sekalian ya Allah, apapun zakat akan berikan ya, apalagi kita sudah di akhir Ramadan ini, semoga istilah zakat tadi memang juga kan di Indonesia ZIS zakat masyarakat. Mungkin tidak di Al-Quran ada istilah-istilah seperti yang dikatakan tadi, infak, kemudian zakat, kemudian baru sedekah. Ya memang ada hal-hal yang prinsip, ada yang hal prinsip, jangan dijadikan itu menjadi perselisihan yang jadi kadang-kadang kita terpikir wah salah dong kita selama ini, oh salah dong kita ya. Nah, mungkin tidak saling menyalahkan satu sama lain. Demikian Ustaz. Ya, baik. Jadi saya katakan di awal ini kita sharing ya, untuk mengkayakan saja, tapi intinya agar kita tergugah bahwa apa yang kita keluarkan itulah menjadi milik kita dan milik keluarga kita nanti dari alam kubur sampai ke akhirat. Karena di kuburan banyak orang yang menyesal, kenapa lah aku nggak bisa kembali, ya Allah sebentar saja, pasti aku akan sedekah. Di akhirat juga menyesal mereka. Kalau tahu aku begini, ya Allah, aku bisa kembali ke dunia, semua hartaku itu akan kuberikan. Tapi udah terlambat bro, kata malaikat. Nah sebelum kita ke sana, ayo mari sama-sama kita renungkan, ya kita pelajari, kita perdalam. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebih mohon maaf kalau ada tutur kata dan sikap. Semoga Allah ya senantiasa melindungi kita. Dan mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.